Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Tasya Hidayatul Atkia, NIM 235304442. Di sini saya akan memaparkan tentang topik 5, demonstrasi kontekstual mengenai telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai komponen kurikulum merdeka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang mempersiapkan individu untuk menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan kreatif. Pendidikan tersebut harus membebaskan individu dari berbagai belenggu dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai keindonesiaan seperti gotong royong, demokrasi, dan kebinekaan. Nah, topik apa saja yang kita bahas? Untuk topik pembahasannya, yang pertama itu apa praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang diobservasi mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Yang kedua, apa praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka. Kita bahas yang topik pertama mengenai apa praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang diobservasi mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Nah, ini untuk yang video pertama. Video pertama itu ada sekolah kembang. Di sekolah kembang itu sekolah mendorong motivasi internal pada peserta didik, yaitu dorongan bahagia saat belajar atau pembelajaran sepanjang hayat. Berorientasi pada kepentingan anak didik, memanusiakan manusia. Yang ketiga, menekankan pada pembentukan individu sebagai individu yang mandiri, berpikir kritis, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Terus yang keempat, peserta didik secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran seperti menetapkan tujuan pembelajaran, menilai hasil belajar, dan memilih gaya belajar sambil tetap memiliki waktu untuk bermain. Yang video kedua itu ada sekolah Erudio. Yang pertama, konsep pembelajaran berbasis proyek yang memerdekakan siswa dengan memberikan kebebasan untuk membuat pilihan dan mencari solusi atas masalah. Yang kedua, aturan dibuat berdasarkan kesepakatan dan prinsip kesetaraan untuk mencegah intimidasi. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator untuk mengembangkan empati dan persiapan berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keempat, penilaian akhir siswa dalam bentuk portofolio dan dokumentasi kegiatan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk video ketiga ada SDN 010 Bongan. Nah, di sekolah tersebut yang pertama lingkungan belajar yang menantang dan menyenangkan sehingga siswa tidak merasa terpaksa. Yang kedua, siswa bebas untuk mengambil alih pendidikan mereka sendiri dan bertanggung jawab untuk memahami kondisi lingkungan termasuk sarana prasarana. Contohnya membuat kebun sebagai media pembelajaran. Siswa juga dilibatkan dalam proses mengambil keputusan dan menyampaikan pendapat. Video yang keempat ada Sanggar Anak Akar. Nah, di sana ekosistem tempat anak-anak bisa merasa nyaman dan aman mengembangkan dirinya. Siswa juga diberi peluang untuk melakukan eksplorasi atau tampil di panggung serta melakukan evaluasi bersama untuk meningkatkan sarana dan cara berdinamika yang dibutuhkan ekosistem. Masing-masing anak membuat perencanaan sendiri, merencanakan untuk milik bersama. Kita bahas selanjutnya yang topik kedua. Topik kedua itu apa praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Nah, di sini praktik baik di sekolah tempat saya mengajar itu di SD Islam Al-Madinah Semarang. Di sana itu yang pertama membangkitkan semangat belajar dan pembelajaran yang bervariatif, seperti guru itu menyajikan materi dan memanfaatkan teknologi.
Yang kedua, sekolah memfasilitasi kegiatan P5 untuk siswa. Yang ketiga, sekolah memfasilitasi para siswa untuk mengembangkan bakat dan minat melalui program ekstrakurikuler. Yang keempat, sekolah telah menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, mandiri, serta menyenangkan. Kita lanjut topik yang ketiga, yaitu bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, caranya itu yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, optimalisasi fasilitas di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi peserta didik. Yang keempat, mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kelima, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media dan sumber belajar. Yang keenam, melaksanakan kegiatan belajar dengan mempertimbangkan keberagaman peserta didik. Dan yang ketujuh, melakukan asesmen dari hasil belajar peserta didik terhadap proses belajar. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.